Tadi Bang Yos mau menanyakan apa toh? Tadi kan Uniripa mengatakan kalau bertanya itu harus ada data. Kalau tidak ada data, mendingan tidak usah bertanya. Tapi boleh kalau misalkan menggunakan akal pun boleh. Bantah, boleh Nggak, yang nggak menggunakan. boleh data itu gini bang, maksudnya boleh Hmm. bertanya nggak pakai data, tapi membantah nggak boleh nggak pakai data. Itu yang saya Oh, maksud. siap. Siap, Mm-mm. siap. Ya Bang Yos, apa tadi yang mau Bang Yos tanyakan tadi kepada kami? Silakan Bang Yos. Buka mic-nya Bang Yos. Bang Yos. Ini Bang Yos kok tiba-tiba conge ini gimana ini? Bang Yos? Nah, Siap, siap, siap. Ada ini ke belakang. oh ada yang beli gula, ada yang beli gula. Baik. Jangan lupa kopinya nanti Siap, ya. siap, bang, siap. Siap. Apa yang mau ditanyakan tadi Bang Siap, Yos? bang. Apa yang mau ditanyakan? Tidak jadi, bang. Tidak jadi, bang. Loh, Nyimak aja, bang. enggak apa-apa, enggak apa-apa. Naik, kasih naik yang ini, bang. Kasih naik yang cerdas-cerdas, bang. Kalau dikasih naik yang cerdas, Bang Yos ya, kita mengakui yang namanya orang Kristen itu cerdas-cerdas. Bahkan orang Islam itu kalah cerdasnya sama orang Kristen. Saking cerdasnya, Tuhan saja bisa mereka ciptakan. Kita orang Islam nggak bisa nyiptain Tuhan. Luar biasa orang Kristen itu. Dan orang Kristen itu berani-berani. Abang, Mana buktinya? abang Dewa. Ya, gimana? Sama saja, abang. Abang Dewa. Ya, Di Islam juga ada yang tidak ada yang tidak tahu juga isi Al-Qur'annya. Begitu juga kita. Ada yang tidak tahu isi Alkitabnya. Begitu, sama saja. Maka saya bilang, mending banyak-banyak nyimak saja. ya memang Bang Yos ya. Tuhan itu kan menciptakan manusia. Kenapa Tuhan menciptakan manusia itu memiliki yang namanya banyak telinga, banyak mata, dan cuma satu mulut? Agar kita banyak mendengar, banyak melihat, dan sedikit berbicara. Dan ketika kita berbicara, tepat pada sasaran. Itu betul memang seperti itu. Tetapi Bang Yos di sini kan sudah menerima yang namanya Islam. Sudah menerima kebenaran di dalam Islam. Hanya tinggal menunggu waktu dapat izin dari keluarga. Nah sekarang Bang Yos ya, apalagi kendalanya Bang Yos? Apakah cuma hanya keluarga aja atau gimana? Karena keluarga itu tidak bisa membawa ke surga. Yang bisa membawa ke surga itu Allah, rahmat Allah. Silakan Bang Yos tanyakan kepada kami. Jangan sampai tadi tidak jadi. Tanyakan apa yang menjadi Bang Yos kendala sekarang. Silakan. Apa? Tidak ada, bang. Tidak ada. Loh, gimana Bang Yos ini? Saya hanya ini saya mau belajar lebih dalam terus ini ya, bang. Iya, baik. Belajar. Makanya saya bilang ya, supaya ini ya, bang, tuh supaya seimbang tuh maksud saya begitu. Kasih lagi yang cerdas-cerdas karena semua yang saya bilang tadi, bang, jujur saya bilang di Kristen juga banyak yang tidak tahu isi Alkitabnya. Begitu juga di Islam. Begitu. Supaya saya bilang tadi supaya enak nyimaknya, kasih naik sama-sama enak tuh datanya supaya ini ketemu saling ketemu lah. Iya, iya. Kan tadi Dewa katakan ke Bang Yos ya, orang Kristen itu cerdas-cerdas. Bahkan cerdasnya itu melebihi daripada orang Islam. Saking cerdasnya, Tuhan saja bisa mereka ciptakan. Itu saking cerdasnya. Cuma sayangnya Bang Yos ya, yang namanya kecerdasan itu tidak perlu yang namanya agama. Nggak perlu. Agama itu yang dibutuhkan bukan kecerdasan, tapi kejujuran. Itu yang diperlukan, bukan kecerdasan. Orang mau cerdas, bisa sekolah. Orang mau jadi pakar, mau jadi ahli, bisa belajar. Tapi orang mau jujur, di mana sekolah kejujuran? Disitulah dikatakan iman di situ. Gitu Pak Yos ya. Jadi kalau sudah tidak Siap, bang, tidak siap. ada yang ditanyakan lagi mengenai soal Islam, ya kita tinggal nunggu aja kapan Bang Yos mau login, kapan Bang Yos mau mengucapkan prosesi 2 kalimat syahadat. Jangan apa namanya? Jangan takut dengan keluarga Bang Yos. Nggak usah. Apa yang ditakutkan? Nggak ada yang ditakutkan Bang Yos. Aman itu, bang, aman itu. Baik, kalau misalkan aman, kami tunggu nanti ya. Kapan Bang Yos mau bersahadat, kita tunggu nanti. Dan Ya. Dewa doakan mudah-mudahan Bang Yos bisa menerima Islam
dan kecintaan Bang Yos nanti makin bertambah. Meninggalkan kekristenan bukan berarti meninggalkan Yesus, Bang Yos. Tetapi itu adalah puncak kecintaan kita terhadap Yesus dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena Yesus pun kami cintai di sini. Nabi Isa alaihissalam kami cintai di sini. Kami muliakan di sini. Kami muliakan. Tidak ada satupun di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis yang menghinakan Nabi Isa. Tidak ada. Tidak ada. Ada nggak di dalam Al-Quran mengatakan Nabi Isa disamakan dengan domba? Nggak ada, nggak akan pernah ketemu. Ada nggak yang mengatakan Nabi Isa itu dikatakan batu? Nggak akan pernah ketemu. Nggak akan pernah ketemu. Tidak dihinakan sama sekali. Tapi kami muliakan Nabi Isa itu. Kami muliakan. Dan puncak kecintaan Bang Yos nanti, ketika Bang Yos mengatakan cinta kepada Yesus, artinya apa yang dikatakan oleh Yesus masih banyak yang harus aku sampaikan kepadamu. Akan tetapi, jika roh kebenaran itu datang, kau ikuti dia. Kalau kau tidak mengikuti dia, kelak kau minta pertanggungjawaban. Ini sudah jelas Bang Yos. Ya. Berarti di mana letak kecintaan Bang Yos? Kalau misalkan tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Terus si Amin di bawah katanya mau naik tuh. Bang Yos pengen mendengar Banyak kali. itu yang mau di bawah itu. Apa namanya? Ya. Sebelum yang di bawah mau naik, ya catata itu monitor. Abuya kalau sudah monitor nanti kasih beberapa di antara yang ini jadi moderator biar enak bisa naikin. Apa namanya ya? Umat Islam itu lebih cenderung mengajak untuk kalian berpikir sebenarnya berakal karena menjadi Islam itu tuh hidayah dari Allah ya. Sebenarnya begitu. Davidson sama Amin mau naik itu Cak Tata. Saya nggak bisa, HP ku di depan, saya jauh ini. Oh nih, Oh alah. Ya udah kalau gitu tidak bisa dinaikin ya. Moderator juga kita nggak tahu. saya Di sini jauh. siapa yang bisa? Yang moderator siapa lagi selain Cak Tata di sini? Nggak tahu saya. Saya jauh, HP ku ada di sana, di belakang saya di depan ini. Oh, oh alah. Ini siapa ini? Yang ini nggak ada. Ya udah gini aja berarti. Ini Abuya mana? Siapa yang mau dinaikkan? Namanya siapa? Ini full ini. Ada Amin, ada Davidson katanya tuh. Oke. Kok kayak kereta api nih yang minta permintaan ini? Udah Iya. saya pura-pura gak tahu aja ya. Saya Ya, pura-pura pura-pura. jauh aja dari HP. Ya, saya mau ini mau apa? Mau buka juga bentar lagi ya. Jadi mungkin itu aja dulu Abuya. Abuya nanti sampai beliau datang saya izin turun dulu aja. Saya mau ya kita harus menyampaikan informasi kebenaran perkataan Baginda Muhammad Ibnu Abdullah dan harus selalu mensiarkan bagaimana kebenaran Islam tak terbantahkan gitu ya. Bentar nih, jangan kemana-mana, nunggu Abuya dulu. Nanti dewa telepon dulu coba Abuya ya. Jadi Apa dia moderatornya mau sholat? Sholat udah lewat udah. ini. Saya mute dulu ya. Mungkin saya lagi ini dulu. Ya lanjut Yos sama Bang Dewa Yos. Atau Bang Adi silakan. Ayo Yos. Biar dah diem. Saya pura-pura ada denger apa. Udah lanjut. Silakan Yos. Iya bang, iya bang, iya bang. Ya gimana? Gula lancar Yos ya, gula ya. Bang, bang. Oh. Baik, silakan Bang Yos. Apa yang mau ditanyakan lagi Bang Yos? Enggak ada bang, enggak ada saya tanya. Nggak ada, baik. Kalau misalkan tidak ada, kita nunggu dari Abuya ya. Kalau nggak, Bang Tata, naikin aja Bang. Siapa ke Bang? Kalau yang mau dijumplangin siapa ini? Ini ada Kurang 1-0. satu ini ya? Ada 1-0. Oke, tunggu dulu. Nama David ya. Oh ini. Udah ya, saya sekarang pura-pura gak tahu udah lah. Ya, Cak Tata jangan pergi juga. Cuma Cak Tata satu-satunya bisa naikin dan nurunin. Ya, David. Ya, Silakan. selamat sore. Selamat. Selamat sore.
Ya, silakan. Selamat sore. Seperti yang saya sampaikan, kalau tidak punya data apa-apa, mending bertanya saja. Kalau bisa menyanggah pakai data, silakan diskusi dengan saya. Kalau tidak, mending diam saja ya. Baik, pertanyaan saya kepada Anda Unirifa, terima kasih. Aduh, Samiri ganti-ganti akun lu. Udah kenal saya kah? Samiri, tema aku kitabmu ada dongeng. Nah, itu bantah tuh. Kalau nggak bisa, udah lah, nggak usah banyak bicara lah. Kau sama si Amin sama aja. Sama-sama banyak congor tapi nggak bawa data, Dek. Kali ini saya bawa data Ya. ini. Saya ingin bawa Ya udah, data. silakan. Rifa. Ya. Oke, saya mau tanya boleh kah? Kan saya sudah bilang, kalian umat Kristen itu kalau di komal saya kalau awam bertanya saja. Oke, baik. Uni Rifa, tolong dijelaskan di mana Allah SWT mengajarkan Anda berpuasa dalam Muhammad, dalam Al-Quran. Saya nggak minta Oke. Nabi yang mengajarkan, Baik. Muhammad dalam Al-Quran. Ya, Allah itu bukan ngajarin tapi memerintahkan. Lu pikir Tuhan gue apaan disuruh-suruh ngajar-ngajarin orang? Makanya diutus Nabi buat ngajarin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tuh Tuhan gue memerintahkan. Aneh kalian ini orang Kristen, pertanyaan kalian ya. Sementara Tuhan saya bukan makhluk yang bisa kalian suruh-suruh. Kalian tanya, mana Tuhan mau ngajarin puasa? Ngapain Tuhan saya berpuasa seperti Tuhan kalian ikut berpuasa? Jangan mentang-mentang Tuhan kalian pernah puasa, terus kalian tuntut Tuhan saya seperti Tuhan kalian mempraktikkan bagaimana tutorial puasa dulu. Hei Samiri, tidurmu terlalu nyungging ya. Bangkit Samiri, jangan kayang kalau tidur. Masa Tuhan kita disuruh kayak Tuhan kalian ngajar-ngajarin orang, padahal Tuhan kalian aja yang 33 tahun gak semua diajarin kok. Coba, ada gak Tuhan mau ngajarin cara nikah? Oke, baik Rifa. Kamu bilang Tuhan kamu itu bukan makhluk yang tidak mengajar puasa, tetapi Tuhanmu itu ada nama. Apakah itu disebut dengan makhluk? Tolong jawab berdasarkan data. Sejak Setiap makhluk di bumi ini Kenapa? punya nama. Ya, Anda nih, jadi Tuhan kamu juga orang makhluk. salah sindrom. Berarti Tuhanmu makhluk berarti punya nama dia. Saya kira cerdas orang-orang itu. Dia manusia. Udah Cak, Tata Dia batal manusia puasaku dan bentar lagi aku lo Cak. Tuhan. Cak, aku cuma 20 menit sayang Cak kalau aku batal gara-gara Kamu hantu jangan belau kabur, ini. jangan Silakan. kabur, kita belum selesai. Jangan alasan. Jangan kabur. Saya tunggu kepintaran Aduh, kamu di kabur. sini. Tunjukkan Ini Rifa selama kok ini kabur kamu nih? menipu orang Kristen. Jangan gitu lah. Katanya bilang Tuhan kamu itu. Enggak, kamu itu terlalu IQ-nya itu terlalu anu tuh. Nama itu mah. Jumpa lawan yang pas kabur. Rifa, kamu jangan berjoget di situ. Tolong Zangga. Kau bilang Tuhanmu itu bukan Kabur namanya nih, Rifa. makhluk. Kau punya nama SWT. Itu kan makhluk. Logika Ini sedikit kok lah. kabur Ngomong nih? logika. Jangan kabur. Enggak, kamu tahu? Mulai hilang nih, bentar lagi hilang. Kamu Jatuh. tahu Alah, makhluk itu kabur. apa? Yang dikatakan makhluk itu apa coba? Apa bedanya kholik dengan makhluk apa? Dikatakan makhluk itu kan punya nama, punya sifat, punya sifat. Udah kamu diem aja lah, mendingan kamu tidur aja. Nah, betul nggak, Pak Ustadz? Tolong jawab lah. Kalau Rifa saya rasa sih yang benar-benar nggak berotak, nggak berisi juga, benang botol. Silakan Pak Ustadz lah. Oke. Kamu tahu nggak ya? Yang dikatakan makhluk itu kebalikan dari kholik. Kholik itu pencipta. Kalau makhluk Penciptaan. diciptakan, itu loh, itu doang bedanya. Emangnya kalau Allah sampai menciptakan Allah? Gak ada, karena dia kholik, pencipta dia. Nah, sesuatu selain Allah itu makhluk, diciptakan, diadakan. Awalnya tidak ada, menjadi ada. Aduh, kamu. Gawat. Samiri. Lalu Samiri. menyatakan dia dirinya itu siapa? Dia menyatakan dirinya Allah, nama Allah Samiri. itu bukannya itu ada yang Samiri. bukannya itu makhluk? Samiri. Oi. Ya, Samiri. ya, Karif. Samiri. Ya. Jadi yang punya nama itu berarti makhluk. Ya pasti. Oh, berarti Yesus makhluk. Betul. Iya, dia makhluk. Iyalah. Dia manusia, dia juga Allah. Nah, Jelas, berarti dia itu makhluk. YHWH makhluk. YHWH makhluk. Ya, Pasti. dia Tuhan sebenarnya. Dia tuh Gimana asli. sih? Ada namanya kok. Kayak nama perusahaan lagi disingkat-singkat. Nah, gini Pak Ustadz, ini kan lagi dalam puasa, kan sebenarnya kan yang nama itu bermakhluk loh Pak Ustadz. Yang bilang yang tidak bernama itu siapa? Oke, nama Allah kalian kan Allah, itu kan makhluk namanya karena bernama. Aduh, mati lagi. Coba tunjukkan kalau bukan makhluk kenapa bernama? Iya, kenapa kau pakai dalam bibelmu? Kenapa kau ambil?
Kadang-kadang bodoh. Mana saya pakai nama Tuhan kamu? Allah Nama itu itu sebutan adalah aja. sesuatu Itu yang jabatan, dimiliki bukan nama oleh Allah, Allah, setiap bukan nama apa saya, yang Yesus. eksis. Paham nggak? Nama itu adalah sesuatu yang dimiliki sebagai panggilan kepada apapun yang eksis. Mau Tuhan, mau setan, mau siapapun. Tetap punya nama. Paham nggak? Tapi itu kan makhluk. Ada nama setiap yang bernama itu makhluk. Astagfirullahaladzim. Nama itu sudah ditetapkan sebagai panggilan kepada segala sesuatu yang eksis. Apalagi? Contoh, Pak Ustadz punya nama ada, berarti makhluk kan? Malaikat punya ada. Tidak bisa kau malaikat jelaskan nama, seperti kan? itu. Mentang-mentang punya nama jadi Malaikat punya makhluk. nama ada kan? Ya Allah, kok bego gini ya Allah. Ya, tolong Pak Ustadz jelaskan setiap nama itu pasti makhluk. Yang bilang lagi tidak puasa makhluk ya, itu siapa? sabar ya, sabar. Enggak, ya sabar kali kalau ngadepin yang ini suka ya. Cuman lu nih Ripa udah mau tapi kabur. gini aja, kalau Ini kok kalian kabur nih? kejam dan tidak bisa Jangan jawab, kabur. sama harusnya jujur. Hebat kali deh tuh. Aku apa suka dulu? dengar ini. Jago. Gini loh, Sampai Pak kabur David ya. nih Ripa. Pak David Nih Ripa gini. mau kabur. Kalau misalkan kita mau adu pinter-pinteran, ayo. Tapi kalau mau Ya, adu bego-begoan, jadi kami ini kalah. aja jujur, Sebentar kita dulu. mau jujur aja ya. Sebentar. Anda jujur harus mengakui Jangan- Tuhan Anda tuh makhluk atau zat. Astagfirullahaladzim, ini orang. Kan kalau bernama itu kan zat Pak Ustadz, minta maaf. Kalau- Setiap yang bernama itu makhluk. Kalau Yesus makhluk bukan itu Yesus. Dia, Kan punya nama. dia manusia, makhluk. Manusia kemanusiaannya Yesus itu Kalau manusia. Elohim, Elohim itu Allah sebenarnya. makhluk bukan. Makhluk bukan. Dia itu roh, bukan Makhluk makhluk, dia bukan. roh. Nyamar dia. Bukan, dia roh. Oh, roh itu. Itu bukan Iya, bukan roh. itu, bukan makhluk, bukan. Bukan, dia itu roh. Oh, Iblis roh juga YHWH. enggak? Nah, Iblis sekarang, roh juga enggak? Jelaskan Elohim Sebentar, itu sebentar. roh, Yesus itu Ya. makhluk. Jadi SWT itu siapa? YHWH. Tolong dijelaskan. Sebentar, YHWH. Itu roh. Itu roh, bukan. Itu kan nama, itu nama bukan. Iya, nama-nama. Berarti makhluk. Ya makhluk. Makhluk. Itu roh. Allah itu roh, itu roh. Roh. Ini Roh. apa sih namanya? Ruh Pak Tata, dalam bahasa cari yang Ibrani. lain aja. Ini tololnya udah permanen Jangan dulu ini. yang lain. Sebentar, Ngaku sebentar, dulu, ya. Ngaku dulu Allah kamu Ya, itu udah. makhluk atau bukan? Ngaku dulu. Bukan, Ngaku dulu bukan. karena ada nama. Bukan. Jujur, bukan. jujur. Saya ini minta kejujuran di antara Pak Ustadz dengan Oke. Rifa. Saya jujur, Bukan, saya Nyet. jujur. Setiap makhluk mempunyai nama. Bukan, Yang Nyet. bilang tidak punya nama, dia pasti salah minum obat dan salah kejang-kenyang harus kejang-kejang. Iya. Pak Oke, Tata, kami cari jujur. yang lain aja. Kita nggak bisa ngadepin. Ya, kita nggak bisa ngadepin orang kayak gini. Nggak bisa. Makanya ya Kalau ucapkan adu kami pinter-pinteran, jujur, kau hebat. Kita siap. Allah kami itu siap. bermakhluk, harusnya begitu. Bukan Ya. jangan meremehkan Nggak, orang. kami minta maaf. jujur, kau Terus hebat. Dalam sedang suasana puasa. Dalam hal gilanya. Iya. Baik. Jangan tantrum dulu. Pak Yos, begini Pak Yos ya. Kalau misalkan kita diskusi adu pinter-pinteran, kita bisa Pak nih, Yos. jangan kabur nih. Tapi kalau diskusi adu bego-begoan, Muslim itu kalah. Sudah pasti kalah. Enggak, Bang. Saya ini minta kejujuran. Bukankah setiap manusia yang mempunyai nama itu makhluk? Kok maksa ya ini ya orang ya diskusinya ya? Enggak, maksudnya tuh Bapak tadi tuh dia tuh bilang kayaknya kebego-begoan gimana? Saya tuh nggak terima pertanyaan saya dibilang kayak seperti gitu. Ini tolong dijawab. Ya, Makhluk jadi kah, jelas alamnya sudah atau ya. zat? Di dalam 1 Korintus 4 dikatakan bahwa Kristen itu bodoh karena Kristus. Nah, ini contohnya kayak gini. Ya, ketika kita membicarakan yang Bang, namanya nggak usah Hasem, framing dulu, Bang. Saya dari YHWH, tadi nggak framing itu loh, Bang. bukan Bang, makhluk. mohon maaf, ini bulan Ya. puasa nggak usah framing. Baik, Saya saya sangat juga mengerti mohon Anda maaf. sedang berpuasa. Saya Ya, minta saya juga mohon kejujuran. maaf. Iya, nggak apa-apa. Saya juga mohon maaf ya. Anda tolong jawab Kami nggak aja, bisa usah yang framing. namanya. Jangan bilang saya bodoh, jangan bilang saya ini. Saya dari tadi nggak framing loh. Saya minta Loh, Bu. kejujuran aja. Benarkah Allah kamu itu makhluk karena mempunyai nama? Kejujuran aja. Bukan. Bukan. Maksa lagi, Ya, udah, gila maksa aja, lagi. Gila Maksa aja bang, lagi. udah bang, aja bang, gitu. Enggak gini loh. Kita sudah menjelaskan Allah itu kan laisa kamisli sayun, ya kan? Nah, dia ini maksa terus. Kok diskusi Bukan ente Bang, gini, Bang, maksa? pakai bahasa Indonesia, Nggak, Bang. sebentar. Saya Begini, ini begini. Kan bukan agama abang, nggak usah bawa agama, nggak usah pakai Begini. bahasa Arab. Ente mau diskusi atau mau maksa sebenarnya? Saya ini mau diskusi minta jawaban yang kejelasan. Mau diskusi, jangan Kenapa maksa. Allah kamu punya nama?
Kenapa Allah Enggak, mau dapat dari mana kalau punya nama itu makhluk? Dapat Iya. dari mana itu dulu? Astagfirullahaladzim. Premisnya dapat dari Saya mana? boleh dapat dari mana ya? Oke, terima kasih Bang. Yang pertama, setiap orang di dunia ini punya nama. Kalau yang tidak ada nama itu, kan aneh. Benda aja punya Tuhan. nama ada. Kalau enggak punya nama Tuhan. Contoh, batu aja punya Ya. nama. Zat aja punya nama. Iya, ketika manusia tidak punya nama dia jadi Tuhan gitu. Gimana maksudnya? Kalau yang tidak punya Kalian nama aja itu nggak bisa tanda tanya, bedakan Bang. mana Tuhan mana Tanda manusia. tanya, Bang. Kok Yang kalian tidak pula yang punya sok nama paten? itu kita pikirkan berarti ini nggak ada nama, nggak ada usul-usul. Manusia. Berarti kan diperkirakan. Apa ini? Apanya yang diperkirakan? Ditanda-tanyakan. Jadi gini ya, siapa namanya nih siapa namanya? Memori David. David Memory. Segala sesuatu yang ada di dunia ini ada namanya. Enggak harus dia itu jadi makhluk. Paham ya? Paham ya? Bukan kalau dia punya nama dia makhluk ataupun dia tidak punya nama dia jadi hebat, jadi Tuhan. Enggak. Yesus ada namanya, kenapa dia jadi Tuhan? Kok nggak pernah mau pikir sih? Saya kan berpikir Bang, Tuhan saya punya nama. Iya, karena Yesus Tuhan saya kan punya nama sebagai kan? makhluk, Bang. Yesus Saya punya mengakui. nama kan? Saya Kok mengakui jadi itu Tuhan dia? makhluk. Kok bisa jadi Iya. Tuhan? Gimana Tuhan, caranya? karena Dia punya roh. nama kok. Tuhan saya itu roh, Bang. Beda Enggak, dengan Yesus. konsep Saya cerita apa itu roh. Yesus. Saya cerita Yesus. Yesus Abang punya meminta nama. Yesus dalam konsep perjanjian baru, dia itu yang manusia. Matilah udah. Benar Bang, saya gila di mana Bang? Tunggu Ya, dulu, saya mau kejar Bang Bang. Yos. Saya gila Ya, di nggak mana? apa- udah, Anda kami tidak kalah. setuju di mana? Enggak, udah. Itu keimanan Iya, saya. Kami yang kalah. gila maksudnya kau yang waras sudah. Pak Nah, Bang jadi Tata, sekarang cari yang lain Bang Tata. pertanyaan saya Udah kepada kami Pak Ustadz kalah. Pak Tata dengan Rifa. Allah Sebagai Di malaikat Akbar. aja ada Kita nama. ngalah aja kita udah repot sama orang ini ya. Ngalah aja kita udah repot ini. Ini Rifa sampai mau kabur ya Allah. Jadi benar-benar ya ajarannya ajaran maksa gitu. Nanya tapi maksa keinginan supaya jawaban dia itu sama dengan kita. Ya kalau misalkan jawaban dia sama dengan kita ya berarti kita Kristen. Kalau jawaban, ini ada nih. Tuh, ini tuh. Iya, lagi premisnya itu dapat dari mana dia? Segala sesuatu yang bernama itu makhluk. Halo, selamat sore. Si Amen lagi nih. Santai lah, Rifa. Halo semuanya, selamat sore. Sorry. Kami yang puasa kok pula yang nggak bersemangat. Karena capek tadi, Rifa. Oke, gua pengen ngobrol sama temanku yang masih satu iman. Gak tahu besok beda iman sama gua apa tidak, gua nggak tahu. Tapi gua pengen ngomong sama teman gua ini yang masih satu iman, Yos. Halo Bang. Halo Bang. Kira-kira menurut pikiranmu apa yang membuat kamu tertarik dengan Islam ini? Gua kepo. Oh, Abang Tipu. Gua pengen tahu gitu. Kan gue tadi dengar ceritanya Dewa tuh nawarin kamu kira-kira mau beda server lah gitu ya, mau pindah server gitu, kurang lebihnya begitu. Nah, jadi gue keponya gue, apa yang membuat kamu tertarik dengan Islam ini gitu? Ya Yos, nggak apa-apa Yos, jawab aja. Kemarin kan dia bilang, saya tidak mau dikatakan antikristus. Itu Bang, amin ya. Jadi Islam dong. Heeh. Enggak, Di dalam gua 2 pengen Yohanes tanya. 1. Iya, Dewa, gua bentar. jawab. Gua jawab. Bentar, bro. Gua 2 tanya, Yohanes Yos. 1 nomor 7. Barang siapa yang Yesus datang sebagai tidak mengakui Yesus sebagai manusia, dia antikristus. Makanya Iya. Yesus nggak mau dikatakan antikristus. Oh, Benar. Nggak mau. Enggak, gue tanya Yos. Ya itu udah diwakili jawabannya. Udah diwakili. Bentar lah bro, gue pengen denger dia ngomong gitu. Nah, Boleh Yos? silakan Bang. Ya, Jalannya Bang Yos, aja, silakan. Jawablah Yos. Bang. Jawablah Yos. Jalani aja masing-masing Bang.
Hah? Jangan gitu Jalannya aja Yos. masing-masing. Jawab aja Yos, jawab aja. Jalannya masing-masing. Iya bang. Oh, jadi yang membuat kamu tertarik dengan pengen pindah server itu karena jalannya masing-masing. Bukan, Enggak, karena itu Mak Islam pintar-pintar masing-masing, kayak Bang. aku, nggak kayak kau. Iya Ripa, gua bilang apa aja yang kamu bilang tentang kamu, iya aja gua. Gua pengen ngomong sama Yos. Gua belum dapat. Lu maksudnya jalannya masing-masing maksudnya gimana, Yos? Setiap manusia itu bang beda-beda. Oke, terus? Itu aja bang. Ih, kepo ya kamu ya. Iya, Kepo banget kamu. dari memang bahasamu itu betul bang. Setiap manusia itu beda-beda. Termasuk sidik jarinya aja udah pasti beda. Beda mata, banyak. Kamu lebih spesifik coba jelasin. Bedanya itu dalam bentuk apa? Apa yang membuat kamu hingga tertarik gitu? Belum Iya, tertarik ada sih, yang soalnya kamu kan dilahirkan belum dalam pindah. keadaan gila permanen, ada juga yang dilahirkan dalam keadaan gila yang bisa disembuhkan gitu kan. Kebetulan si Yos mungkin bisa disembuhkan kan gitu. Enggak, gue pengen nanya si Yos, Gersom. Iya, gua kasih penjelasan aja sedikit. Boleh. Coba Bang Yos, coba sedikit lagi jalan manusia itu beda-beda ya, betul. Maksudnya gimana? Coba. Supaya gue agak dapat Itu aja lengkap saya gitu. sampaikan abang. Itu aja saya sampaikan abang. Jalan orang itu beda-beda. Iya bang. Oke. Kalau jalan orang itu beda berarti muaranya satu tidak. Ih, Kalau jalan kok Ripa yang nanya. Kalau jalan itu orang itu beda-beda, bermuara kepada satu enggak? ih. Bang. Uniripa berapa lama lagi di sana? Oh ya udah. Ini. Ya udah, gini aja Bang. Bentar Masih Bang lama Gersom. bukannya? Bentar aja Bang Gersom. 20 Bang menit Yos, lagi. gue pengen ngasih oleh-oleh aja sama kamu Bang. Boleh Bang? Boleh. Boleh. Akulah jalan kebenaran dan hidup itu loh. Bukan Ripa, bukan. Bukan Ripa, bukan. Calm down. Bentar, jadi gue pengen ngasih oleh-oleh Bang Yos. Gue nggak tahu kamu jadi apa tidak pindah server. Gue nggak tahu soalnya banyak juga orang Kristen ngaku-ngaku pengen pindah server, cuman ngerjain jadinya. Gue nggak tahu lu kayak gitu apa enggak. Kalaupun begitu ya gue nggak bisa larang. Kalaupun enggak, gue juga nggak bisa larang karena kamu punya hak. Oke, cuman gue pengen ngasih oleh-oleh gitu loh Bang Yos sama kamu. Nah, boleh ya Bang Yos? Boleh. Oke, sebelum kamu pindah server, gue pengen kasih oleh-oleh. Oleh-oleh ini sudah ada ribuan tahun. Cuman kamu mungkin belum pernah tahu oleh-olehnya apa. Nah, oleh-olehnya adalah 1 Timotius 4 ayat 1. Banyak orang akan murtad dan ikut ajaran setan. Aku tak butuh oleh-oleh. Iya, Emas kan permata gue gak ngasih sama lu Ripa. juga. Iya, kamu Gua gak kan butuh nyanyi. orang, gue gak ngasih gimana sih? Gue kan Ada kata murtad di situ bro. Jadi kalau kamu Aku mau tak pindah server, butuh ujungnya itu oleh-oleh. perhatikan kata ikut ajaran setan bro. Dari Islam keluar ke agama lain kan? Kan itu ada, kan kata itu ada di Alkitab Pak Gersom. Jadi ya tentulah dari keluar dari server kesetanan lah. Ya, Itu kalau toilet oleh-olehnya aja bro. dulu, jangan kedengeran Bang kali Yos gitu itu toilet. oleh-olehnya. Kalau kamu pindah server, Mana nanti ada kamu ikut toilet ajaran ayah? setan. Ayah Kenapa agak bunyinya jauh dari bergema? mic. Apa? Oh, Asal aja. Ini bilang ayah di Apa? toilet. Ayah lagi jauh dari mic, dibilangnya ayah di toilet. Enggak, maksud gua perhatikan kalimat 1 Timotius 4 ayat 1 itu ada kata setan di situ. Ikut ajaran setan gitu. Bukan pohon Kata setan, setan loh, di ajaran mana-mana setan. ada loh. Apa? Kata ciri-ciri setan ajaran di mana-mana itu Pak, gimana? ada. Apa yang dimasalahin Kak? Ciri-ciri ajaran setan itu adalah menerima kematian orang lain untuk dirayakan sebagai penebusan. Aduh. Kayak suku Inka, suku Amal, apa? Oh, suku Inka ada apa? juga ya? Bukan, ada satu lagi tuh, Dewa Molok tuh menumbalkan manusia. Tuh. Jadi Oke. kalau yang menumbalkan bentar dulu lah, kan aku lagi Oke, ngomong. silakan Yang kedua, Ripa, silakan. melakukan penumbalan, suka menumpahkan darah manusia, selalu menyalah-nyalahkan orang baik dan benar, lalu menumpahkan kesalahan kepada dia. Kemudian ajaran ini ajaran membantah ajaran nabi-nabi Israel, ya, bertentangan dengan ajaran Israel. Kemudian mengatakan Tuhan itu lebih dari satu. Itu ajaran setan itu, suka mengajak manusia menyekutukan Tuhan. Terus ajaran setan lagi adalah
manusia tidak perlu diberikan aturan lagi, sehingga manusia bebas melakukan apapun yang dia mau. Itu aja Udah. setan itu. Oke, udah Ripa ya. Itu ya. Jadi apa yang dikatakan Ripa ini sedikit ada yang benar, termasuk Waduh, kalimat sedikit. termasuk kalimat menumpahkan darah. Nah, iblis itu pekerjaannya membunuh dan membinasakan. Ajaran siapa yang mengajarkan membunuh halal darah orang? Ajaran setan. Kristen. Hmm. Iya, Kristen. Membunuh darah orang, membunuh orang, menghalalkan darah orang. Itu ajaran Bentar ya, setan. bentar ya. Ya di mute dulu ya, biar nggak banyak suara. Gini, amen. Kalau mengajarkan membunuh orang yang tidak berdosa, itu ajaran iblis atau ajaran Tuhan? Silakan dijawab. Oke, saya jawab ya. Baik, makasih ya. Nah, kalau kamu jawab itu ajaran karena dalam Yohanes 3 ayat 16 memang itu program dari Allah. Dan supaya Saya itu lagi terjadi, bukan saya lagi nggak bahas Yesus lagi disalib loh. Saya lagi tanya. Kalau ada Tuhan yang memerintahkan membunuh orang yang tidak bersalah, itu ajaran iblis atau ajaran Tuhan? Jawabannya. Oke, kalau kamu bilang itu ajaran si iblis atau Tuhan, kamu jangan lupa Ripa, ajaran Tuhan itu dia punya otoritas. Karena Tuhan. Pertanyaan saya ini kenapa Iya, sih kok saya ngerti Ripa. Saya Itu nggak kan ada Tuhan. kaitannya dengan Bentar, kitab Ripa. suci. Saya tanya. Bentar Ripa, bentar. Kalau Gua paham. ada Tuhan, gini ya, kalau Tuhan menghukum orang yang berdosa, itu hak prerogatif Tuhan, itu betul Tuhan. Contoh, Tuhan memerintahkan menghukum pelaku pembunuhan untuk dibunuh, itu hal normal. Karena dalam Bible, perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Orang yang tersalah melakukan menghabisi nyawa orang lain juga boleh dihabisi nyawanya. Itu Tuhan Bani Israel, bukan? Benar kan? Nah, begitu juga dengan Tuhan yang umat Islam. Kami dibolehkan menghabisi nyawa orang yang telah melakukan kesalahan. Pertanyaan saya, kalau ada Tuhan yang memerintahkan untuk menghabisi nyawa orang yang tidak berdosa dan tidak bersalah, ini ajaran setan atau ajaran Tuhan? Silakan dijawab. Gak usah bertele-tele lah, ribet banget gua mau buka puasa nih. Oke, kalau kamu kutip dalam perjanjian lama, Tuhan melakukan banyak perintah untuk membunuh orang. Karena kenapa? Ya Pertama ya. elah, pertanyaannya bukan perjanjian lama perjanjian baru. Kalau menurut Saya lu, jawab kan loh itu, normal. Ripa. Udah, Enggak, saya jawab kita nggak loh pakai itu. Bible, kita nggak pakai Bible. Enggak, gua nggak nanya Bible, gua nanya sama lu deh. Lu kan normal nih, sehat nih. Menurut lu, kalau ada Tuhan suruh bunuh orang-orang yang tidak berdosa, itu Tuhan atau iblis? Silakan dijawab. Begitu sulit Ojan menjawab. Bukan sulit, Ripa. Saya karena tadi ngomong. semua di kitab Ojan. Mau dengerin Begitu dulu. sulit. Ya makanya jawab. Dengerin gitu. Ya gue Kan tadi dengerin, saya- gue dengerin. Tadi kan saya jawab Ripa, kamu susah membedakan otoritas dan perintah. Itu repotnya Ripa. Makanya kamu melihat Berarti selalunya Tuhan lu suatu saat perintah. akan bunuh orang yang gak bersalah. Berarti Tuhan lu punya otoritas untuk menghabisi orang tidak berdosa. Berarti Tuhan lu Oke. akan melakukan hal itu. Wah, Iya, bedanya iya sama iblis Ripa, kalau gitu, iya, Jon? iya betul. Ya, apa bedanya Iya sama betul. iblis? Nah, Apa beda Tuhan lu sama iblis? Oke, saya jawab. Oke, saya jawab Ripa. Makasih untuk kesempatan kamu kasih. Tapi kalau kamu berpikir begitu Ripa, kamu lupa dalam sesembahanmu membunuh zaman Nabi Lut, Nabi Nuh. Itu juga Tuhan yang kau sembah itu menurut keyakinanmu juga Ya, menghanguskan karena apa? manusia dengan pakai air. Bentar. Karena apa? Bentar Iya, karena apa? lah. Bentar Ripa. Yaudah lu. Kamu kan bilang Enggak, lu boleh menyeberang ke tempat gua, tapi lu jawab dulu pertanyaan gua. Menurut lu, kalau ada Tuhan yang menghabisi orang yang tidak berdosa, tidak pernah melakukan kesalahan, itu Tuhan atau iblis? Gue tanya itu dari tadi lu nggak jawab. Setelah lu jawab itu, lu bilang, "Oh, tuh iblis, oh itu Tuhan, emang Tuhan kayak gitu." Ya udah kita melompat. Langsung lu bawa framingan ke agama gua biar gua tanggapin. Lu nge-framing iya, ngejawab enggak. Ngapain gua dengerin lu? Ya, gua kasih lu kesempatan untuk bicara, gua mute. Lu jawab dulu pertanyaan gua. Kalau ada Tuhan yang menyuruh menghabisi nyawa orang yang tidak berdosa, iblis atau Tuhan? Saya jawab loh, kamu tidak bisa membedakan otoritas dan perintah, Ripa. Sulitnya di situ. Makanya kamu menuntut jawabanku seperti dalam pikiranmu. Maka kata gua tadi, begitu Tuhan memberikan perintah kepada manusia untuk menghabisi manusia, menurut kamu tidak berdosa, mana ada manusia tidak berdosa, Ripa? Kan sengklek kamu. Ada Henok sama Elia tuh nggak berdosa. Nah, Hantu. dibunuh Kalau tidak. berdosa emang Tuhan lu? Dibunuh Enggak tidak. lah. Dibunuh tidak. Enggak, makanya enggak. Makanya makanya gue bilang bahwa Oke. Tuhan itu punya otoritas. Lu udah blunder. Lu bilang mana ada manusia yang tidak berdosa, Ripa? Ya Lah, kan kita buktinya ngomongin Henok Elia. pembunuhan, Ripa. Manusia Yaudah, dalam kalau konteks gitu bayi. pembunuhan. Yaudah kalau gitu bayi berdosa nggak bayi? Nah, orang Kristen itu percaya bahwa bayi itu berdosa, Ripa.
Kalau Islam dalam iman Islam enggak. Lagi-lagi teman-teman. Jadi Enggak, kamu enggak ada. ketawa Bayi karena nggak kamu berdosa. mengikuti imanmu, tapi giliran Iya, aku iya. yang ngomong sebagai orang Kristen, Yaudah, berdosa enggak baik udah, berdosa, udah. Ripa. Berarti menurut si Amen, bayi-bayi itu yang baru lahir sudah Berdosa. berdosa, guys. Berdosa. Guys. Berdosa, boleh Ripa. habis ya, boleh dibunuh ya, boleh dibunuh bayi-bayi ya. Nah, oke, sebentar. Berdosa, Ripa. Karena ayat Berarti Alkitab mengatakan, Tuhanmu waktu lahir juga bawa dosa dong ya. dengerin Waktu Ripa, lahir berdosa Roma ya? 3 ayat 23, saya pakai data loh. Roma 3 ayat 23. Bayi berdosa, guys. Dengerin dulu. Roma Iya, 3 iya, ayat 23 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Semua orang. Nah, kalaupun kamu berpikir Yesus itu orang, tapi ingat, dia tidak totally cuman manusia doang. Dia ada Allahnya. Jadi tidak kena ayat itu ke Yesus. Maka ketika ada ayat semua orang telah berdosa, termasuk orok. Gua nggak nanya Yesus lu, gua dari tadi nggak mau ngebahas Yesus Siapa lu. tahu kan kamu Gua bikin lagi jebakan ngebahas gitu loh. bayi. Sebelum kamu bikin jebakan, gua langsung bikin benteng gitu. Yang gua tanya adalah bayi-bayi itu ketika diperintahkan untuk dihabisi nyawanya, itu Tuhan atau setan yang ngelakuin itu Nah, makanya tadi tanpa aku alasan yang bilang, jelas. kamu susah membedakan perintah dan otoritas, Ripa. Susah. Ini dari tadi jawabannya kamu susah membedakan otoritas dan perintah. Gua Oke, nanya, kalau oke. ada Tuhan yang punya otoritas suruh bayi-bayi itu suruh dimeninggoykan padahal dia tidak melakukan dosa pekerjaan sama sekali, buat perbuatan dosa, itu kan Tuhan lu, maka Tuhan lu Oke. gak ada beda sama iblis. Tadi Oke. lu kan mengkritisi agama gua, lu kan Oke. bilang begini, pembunuh itu adalah iblis, kan gitu yang lu bilang dari tadi. Gua Ya, kan gak pernah ya. nyerang agama lu yang buat Ya. bawa parameter kalau Ya. Tuhan yang menghabisi nyawa orang itu adalah setan, kan gitu lu bilang. Karena lu Ya. bawa Al-Quran gua, ketika kami berperang kami diizinkan untuk memerangi kembali, lu bilang karena Tuhan kami setan tuh. Tapi lu terima Tuhan yang suruh habisi nyawa bayi-bayi. Lu yang Oke. setan, lu terima Tuhan Oke. ngabisin nyawa bayi-bayi yang nggak berdosa. Tiba-tiba ketika kami diperangi nggak boleh ngelawan, harus diam aja. Ketika Oke. kami dihabisi sama penjajah, berarti lu mendukung penjajahan di atas dunia. Kenapa? Ketika kami diwajibkan berperang saat dijajah sama Belanda, menurut lu tuh iblis yang nyuruh kami melawan itu. Berarti lu mengatakan kemerdekaan kita ini dari iblis. Kenapa? Karena para pahlawan kita itu menghabisi nyawa para penjajah untuk mendapatkan kemerdekaan. Menurut lu tuh ajaran iblis. Tapi dalam kitab lu ketika bayi-bayi disuruh habisi nyawanya dalam Yesaya 14:21, lu bilang itu Tuhan. Lu ODGJ, lu penjahat, lu suruh jangan bunuh. Anak kecil nggak ngapa-ngapain boleh dihabisi sama Tuhan lu. Berarti sebenarnya nyembah iblis tuh lu. Ngeri Oke, banget udah nih ya. orang. Oke, udah ya. Jadi ingat Ripa, begitu ada kamu mengingat bahwa anak kecil dibunuh Ripa, ingat ya, Tuhan Maha tahu. Sebelum dia menjadi dewasa pun Tuhan tahu karakter itu bayi-bayi seperti apa kelaknya. Makanya tidak salah begitu Tuhan memberikan perintah untuk membumi hanguskan, melenyapkan manusia itu. Baca Bentar. ini. Lu jangan Saya- pelintir kitab lu. Gua nggak ngebahas yang dilenyapkan. Ini baca ini. Iya, Yesaya saya udah- 14:21 baca nih. Oke. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyangnya. Ini bapak yang dosa, anak yang nanggung. Nah, Tuhan lu nih apa bedanya sama iblis? Beda Tuhan lu sama iblis apa? Dengerin, Pertanyaan gua bentar itu. Ripa. Oke, bentar. Jadi gue udah bilang tadi, Tuhan itu Maha tahu, termasuk sifat bayi-bayi yang akan menjadi dewasa. Dari mana lu tahu kalau Tuhan lu tahu bayi-bayi ini bakalan tidak bertobat? Dari mana lu tahu? Dari mana Ki? Sementara Oh, Bani Israel dengar nih Tuhan lu ya. Tunjukkan datanya di ayat ini kalau Tuhan lu tahu bayi-bayi ini tidak akan pernah bertobat. Tunjukkan Oke, dalil Tuhan oke, yang ngomong oke. jangan lu jadi Tuhan di sini. Yang pertama Oke, itu gue oke, minta. Yang oke. kedua, anehnya Tuhan lu adalah ketika suku Amalek, anak-anak bayi yang tidak berdosa ini dihabisi nyawanya sama Tuhan lu. Tapi Tuhan lu membiarkan hidup orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu sampai detik ini semua ngundahin Tuhan lu. Ini Tuhan lu ada apa? Kalau Tuhan lu tahu bahwa orang-orang Yahudi itu tidak akan bertobat, kenapa nggak dihabisi orang Yahudi malah jadi umat pilihan Tuhan? Sementara suku Amalek, bayi-bayi yang di Yesaya 14:21 dihabisi nyawanya karena dosa nenek moyangnya. Mana dalilnya? Tuhan lu bilang bahwa bayi-bayi ini tidak akan pernah bertobat sama sekali seperti yang ada di literasi kami. Jangan kalian jadi Tuhan di sini. Lu tadi ngebantah agama kami loh. Lu menghujat Tuhan gua. Lu bilang Tuhan gua ketika perintahkan kami berperang untuk berperang, lu bilang ajaran iblis. Maka dengan secara tidak langsung lu menuduh semua
pahlawan nasional itu merdeka melawan penjajah itu ajaran iblis. Ini ajaran Kristen guys. Sementara ketika Tuhan lu menghabisi nyawa orang yang tidak pernah berdosa, gue tanya itu Tuhan atau iblis? Lu bilang itu otoritas Tuhan. Sebenarnya yang iblis itu siapa sebenarnya ini? Udah. Menghabisi penjahat nggak boleh. Anak bayi yang nggak berdosa boleh habisi nyawanya gara-gara menyelamatkan penjahat. Agama lu kok berpihak sama penjahat dulu sih? Ketika agama lu berpihak pada penjahat dan kami berpihak kepada anak kecil yang tidak berdosa, lu bilang kami ini ajaran iblis. Sehat nggak lu? Ya Jen, buka ya Jen, udah buka ya. Udah lanjut sama Bang Dewa, lu dasar iblis lu. Aduh, Ripa sebentar ya saya tanggapi, setidaknya kamu bisa dengar lah walaupun kamu buka gitu ya. Baik teman-teman, tadi si Ripa bilang bahwa Tuhan di mana tahu dari anak kecil itu berubah atau tidak. Nah, dalam Yohanes 16 ayat 30 Tuhan tuh maha tahu. Oke. Gue ngomong sendiri nih kayaknya. Tapi dia nggak tahu kiamat. Dewa. Iya. Dewa. Pada saat dia dicolek punggungnya, dia bilang siapa yang nyolek? Nggak tahu juga. Pohon ara juga dia nggak tahu, nggak musim bang. Iya. Oke, jadi Gimana? jadi udah Dewa, lu jangan tersinggung ya. Ripa gue Enggak, berapa nggak kali tersinggung. dengerin Nggak dulu. tersinggung. Dengerin dulu. Jadi Iya. jadi gue bilang tadi bahwa Tuhan itu memang memerintahkan dalam Yeskiel yang dia kutip itu memang betul itu perintah. Karena memang Tuhan tahu bangsa itu seperti apa kelaknya, maka Tuhan Oh, memberikan buktinya perintah. Tuhan ente nggak Bentar tahu dulu. kiamat. Jujur nggak kalau Tuhan ente Enggak. nggak tahu kiamat? Kok Saya masih dibiarkan mau- bangsa-bangsa kayak Enggak, kalian saya hidup? mau masih bahas tentang Padahal Ripa hidupnya tadi tak ada sebentar. gunanya. Iya, Nanti lari ke sekarang kamu. jujur dulu. Jujur dulu. Betul nggak kalau Tuhan ente tidak tahu kiamat? Iya, nanti saya jawab. Saya mau kelarin dulu Ya, sama jawab si dulu, Ripa ini. jawab dulu. Jangan Biar tahu satu- cuma biar- maha tahu. Jangan maha gayanya tahu. macam betul aja Tuhan Giliran kami kiamat, maha nggak tahu. bisa ngasih tahu. Giliran itu Dengerin. dicolek punggungnya, dia Dengerin bilang dulu. siapa yang nyolek? Nggak tahu dia. Dengerin Gimana dulu itu? sebentar, biar gua kelar Iya. baru nanti sama kamu. Bukan. Bentar aja, bentar. Nggak usah ya. Yang saya tanyakan di sini, ente mengatakan Tuhan maha tahu. Buktinya dia tidak tahu kiamat. Itu nggak? Setuju nggak? Setuju nggak ketika, kenapa diturunin? Kenapa diturunkan? Iya, Oten memang lucu-lucu ya. Aneh bener. Dia bilang Tuhan maha tahu. Buktinya pada saat Yesus dicolek, Yesus bilang siapa yang nyolek? Dia nggak tahu. Buktinya hari kiamat dia tidak tahu. Jadi jangan mengatakan maha tahu. Sementara yang namanya maha tahu itu apapun dia tahu. Ini kiamat tidak tahu, bagaimana mungkin dikatakan maha tahu? Jelas gugur kemahatauannya. Soalnya kenapa? Tuhan dia itu adalah Yesus. Yesus tidak tahu hari kiamat. Itu jelas di situ, ya. Jangan bilangnya Lagi ini tuh tahu-tahu punya doang. nama bang, nggak mungkin Tuhan. Oh iya, nggak mungkin Tuhan, makhluk ya. Nggak mungkin Tuhan kalau punya nama, nggak bisa. Iya, Sekali itu apanya itu. Premisnya bagus sekali itu. Iya. Pada saat dia kelaparan coba ya, ayah. Dia kelaparan, iya. pengen makan. Dia nggak tahu. Ikan Musim goreng? pohon ara. Iya. Ponakannya nggak tahu berbuah kapan. Iya, makanya Habis kita itu minta bingung minta ikan goreng lagi. Iya, awalnya ikan bakar itu ya. Ikan bakar. Oh iya? Diganti, ya. Masalahnya diganti apa itu? Diganti sama ikan Nggak goreng. dapat kayu bakar atau gimana? Awalnya Yesus diberikan ikan bakar. Untuk buat ikan Akhirnya bakarnya. diganti sama LAI jadi ikan goreng. Bisa jadi tahun depan itu Ini asumsi Gojek ya. istilahnya, Gojek ya, GoFood ya, GoFood ya. Bisa jadi tahun depan diganti Dibelikan ya, pecel lele. Tahun depan diganti pecel lele bisa Urap. jadi. Ya, kita kan nggak tahu. Bisa lah. Soalnya kan revisi-revisi kan jelas kalau di Bible. Ya, seperti itu ya. Iya. Jelas ya. Jelas itu ya. Allah Akbar. Mana Bang Dewa? Kok hilang aja tuh Bang Dewa?
Iya ya ini ya, anak Udah mau ngajak bukaan? kita Belum? mau persiapan. Iya. Belum sih. Masih. Kok pada diam kalian? Aku nungguin lo tadi kalian ngomong. Lo ente juga diam, gua nunggu ente ngomong sama. Ayo, sama-sama di sini. Kalau kami kan ada kewajiban. Ini anak udah mau ngajak beli takjil, ya kan? Persiapan buka puasa. Kalau ente kan tidak ada sama sekali. Tidak ada puasa, tidak menjalankan apapun, tidak ada aturan sama sekali. Udah Saya lagi ditebus. puasa. Iya udah ditebus. Saya kan lagi puasa ortodoks. Iya, Puasa bagi ortodoks. siapapun yang berpuasa maka itu tidak berguna baginya. Dah, itu aja pokoknya. Enak kali hidup kalian dah. Eh, Bersunat nggak berguna. Yesus. Siapa Pokoknya bilang enak nggak lah hidup berguna? kalian. Udah di Siapa setel bilang sama nggak Paulus semua itu. Kalau nggak Mana yang berguna- enak-enak aman. Kalau nggak berguna ngapain saya puasa? Iya, pokoknya mana Siapa yang bilang nggak enak aman berguna? lah, aman. Abang puasa Jangan ya sampai- bang ya? Pak Perangi? Iya. Ini apa? Iya, Disunat puasa nggak? menjelang Paskah 40 Disunat hari. nggak? Disunat nggak? Ya enggak lah. Itu kan privasi, Bro. Loh saya tanya disunat atau enggak? Bukan soal privasi, kita bertanya Privasi di lah. sini. Kan kami Enggak, di kalau sini masalah tidak itu minta privasi. menunjukkan. Soalnya kalau di Kristen kan nggak harus sunat. Oh, berarti Ayah, enggak. ayah, Udah. saya tanya ke ayah. Ayah disunat nggak ya? Sunat. Disunat. Pak Beni Disunat. disunat nggak Pak Beni? Pak Beni? Iya kan kalau kalian kan harus. Sebentar, Harus sebentar kan? dulu, sebentar. Sunat. Pak Beni disunat. Kalau privasi itu menanyakan nomor handphone itu privasi, menanyakan alamat Ya, itu itu privasi, ya. Kalau menanyakan antara Bagi- disunat bagi atau kri- tidak, lebih baik jawab saja disunat, ya, tidak disunat, ya. Kami dengar jawabannya. Ya Disunat enggak, atau enggak? enggak, kalian kan sunat kan karena udah ketetapan Saya atau tanya, keharusan. saya Kalau tanya bagi disunat Kristen atau itu tidak? sunat, ada untuk tujuan kesehatan, ada juga untuk tujuan Saya tanya yang ke lain, antum, kan antum macam-macam. sunat atau tidak? Antum sunat atau tidak? Itu privasi saya, maaf. Nah kan begini ya Oten ya, betapa memuakan ajaran seperti ini ya. Tidak percaya diri mereka Itu itu. privasi saya, Kalau disunat kan bilang nggak disunat. diharuskan. Kalau tidak Kalau- bilang tidak. nggak Kok bisa, susah Bang. banget ya. Privasi saya Malu itu. ya, mereka itu malu ya, mengakui ya. Malu Yang- benar-benar luar biasa. Ya Memalukan malu kalau agama ngomong ente kayak itu. gitu tuh malu. Iya memalukan memang agama ente, memalukan. Ya nggak Coba ada nanya hubungannya ke agama kan kami. kami bilang Kalau sunat nggak misalkan ada di nanya ke agama kami. ataukah Mahadewa sunat nggak? Saya akan jawab sunat. Kecuali kalau kita minta diperlihatkan, itu baru privasi, itu kurang ajar. Karena Menanyakan sunat nomor karena handphone, sunat gak ada itu kurang kaitannya ajar. agama sama Itu kami, privasi. Bang. Itu Menanyakan sunat. alamat rumah, Dengar dulu. itu privasi. Privasi. Menanyakan dengar. sunat, apa privasinya coba sunat? Kita cuma menanyakan doang. Sunat kok. itu nggak ada di agama kami, Privasinya? Bang. Makanya harus Saya nggak privasi, nanya itu, personal. nggak nanya itu. Yang saya tanya ente disunat atau enggak? Ya tadi abang bilang agama nggak ada hubungannya sunat sama agama kami, nggak ada. Baik, sekarang ente disunat atau enggak? Nggak bisa privasi, sorry. Oh, sorry ya udah, kalau begitu diam aja ente ya. Silakan naikkan yang lain Abu ya. Kalau misalkan ada